Terbentuknya Pulau Bali. Menurut legenda, Bali tuh awalnya gabung sama Pulau Jawa. Tapi karena ada sebuah kisah, terbentuknya Pulau Samosir. Nah, kalau yang ini kalian pasti udah banyak yang tahu. Kisah gimana sih terbentuknya Pulau Samosir ini? Jadi ceritanya gini. Terbentuknya Pulau Madura. Nah, kalau ini aku juga baru tahu nih, geng. Gimana sih asal-usul terbentuknya Pulau Madura? Jadi gini. Halo gengs Maniac, apa kabar? Welcome to Information. Infonya nggak bikin bosen. Wow! Bau apa nih? Hah? Bau-baunya mau nyapres. Indonesia ini bentar lagi akan dihadapkan oleh pemilihan presiden. Kita tuh jangan sampai salah pilih presiden loh. Kita tuh sebagai warga Indonesia harus satu suara. Jangan sampai salah pilih untuk Indonesia kita tercinta. Sebelum kalian nyalek tuh ya, kalian tuh harus paham sejarah Indonesia dulu. Biar cinta Indonesianya tuh kayak terbentuk gitu loh. Bahkan Presiden kita Bung Karno pernah ngomong, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Oleh karena itu, mari kita bahas 7 legenda terbentuknya pulau di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan budayanya, Indonesia ini juga kaya akan cerita-cerita legenda yang menceritakan terjadinya sesuatu di Indonesia. Salah satunya termasuk legenda terbentuknya pulau-pulau di Indonesia. Terbentuknya Pulau Bali. Menurut legenda, Bali tuh awalnya gabung sama Pulau Jawa. Tapi karena ada sebuah kisah, Brahmana yang bernama Empu Sidimantera punya anak yang suka judi sampai harta kekayaannya ini habis. Empu Sidimantera dapat petunjuk dari Sang Hyang Widi buat ketemu sama naga sakti penjaga harta karun di bawah Gunung Agung buat ngutang. Setelah utang-utangnya sudah dibayar semua atas bantuan si naga sakti dengan harapan si anak nih nggak judi lagi. Tapi kenyataannya anaknya malah tahu tentang naga sakti, terus nemuin naga sakti sendirian dan nipu si naga. Karena nih si naga udah tahu, dia marah dan dibakarlah anaknya Sidimantera sampai meninggal. Tapi Empu Sidimantera mohon-mohon nih agar dihidupin lagi anaknya. Setelah keinginan Empu Sidimantera diwujudin sama sang naga, Empu Sidi mengeluarkan air mata yang menjadi mata air di tengah-tengah dia dan anaknya biar mereka berdua itu hidup terpisah. Lama-lama dia dan anaknya dipisahkan oleh air dan berbentuk sebuah pulau kecil yaitu Pulau Bali. Jadi gitu guys, ceritanya Pulau Bali itu bisa terbentuk. Next, terbentuknya Pulau Samosir. Nah, kalau yang ini kalian pasti udah banyak yang tahu. Kisah gimana sih terbentuknya Pulau Samosir ini? Jadi ceritanya gini. Ada seorang laki-laki yang namanya Toba nikah sama wanita yang ternyata dia ini jelmaan dari seekor ikan. Tapi si wanita ini minta satu syarat sebelum mereka menikah, yaitu si Toba harus janji tidak akan mengungkit atau bahas tentang asal-muasalnya si wanita jelmaan ikan ini. Singkat cerita nih gengs, mereka pun menikah dan mempunyai seorang anak yang dikasih nama Samosir. Suatu hari si Samosir ini disuruh sama ibunya buat nganterin makanan ke ayahnya yang lagi kerja di ladang. Tapi di pertengahan jalan, si Samosir ini kelaparan dan memakan makanan yang harusnya buat ayahnya. Pas nyampe di ladang, ayahnya marah karena makanan buat dia udah habis dimakan sama Samosir dan ayahnya ngelanggar perjanjian yang udah dibuat di awal. Dia bentak si Samosir dan bilang bahwa si Samosir ini anak ikan. Samosir pun akhirnya menangis sambil jalan pulang. Sesampainya di rumah, si Samosir mengadu dong sama ibunya. Dan ibunya menyuruh Samosir untuk cari gunung tertinggi dan nangislah sekeras-kerasnya. Tidak lama kemudian terjadilah hujan deras dan membanjiri daerah mereka. Sampai si ayahnya tidak bisa selamatkan diri dari ladang dan akhirnya tewas. Si ibu pun menjadi ikan lagi. Sementara gunung tempat Samosir nangis tadi menjadi pulau di tengah danau. Nah, pulau itulah yang dinamakan Pulau Samosir. Terbentuknya Pulau Madura. Nah, kalau ini aku juga baru tahu nih, geng. Gimana sih asal-usul terbentuknya Pulau Madura? Jadi gini, semuanya berawal dari seorang putri yang hamil, padahal belum bersuami. Sang putri mengaku kehamilannya itu karena dia mimpi didatangi bulan purnama. Tapi sang raja nggak percaya dong sama statement sang putri kesayangannya itu. Dan mungkin karena terlanjut kecewa kali ya hati sang putri ini, akhirnya sang putri ingin membuktikan kepada si raja nih
Akhirnya Putri nyuruh seorang patih atau semacam gubernur lah di era kerajaan itu buat ngebunuh si Putri ini. Kalau terbunuh berarti si Putri ini bohong. Bener aja dong, pedang yang dipakai itu nggak bisa bunuh si Putri. Bahkan nyentuh pun nggak bisa. Nah, akhirnya si patih ini nyuruh si Putri untuk melarikan diri. Ketika si Putri lagi berlayar, pas banget sama bulan purnama, si anak pun akhirnya lahir. Anak laki-laki itu diberi nama Raden Segara yang berarti laut. Ketika mereka udah sampai suatu pulau, bayi yang baru lahir ini udah bisa lari-larian. Padahal umurnya baru beberapa hari, sampai dia ketemu pohon yang ada sarang lebahnya. Tapi anehnya, lebah ini tuh malah kayak ngizinin anak ini dan si Putri untuk minum madu mereka. Nah, dari situlah sang Putri pun menamai pulau itu dengan nama Madura, yang berasal dari kata madu, ara-ara, artinya madu yang lapang. Terbentuknya Pulau Kalimantan. Cie, banyak yang nggak tahu nih pasti. Jadi, Pulau Kalimantan ini berawal dari dua dewa yang lagi bersaing untuk merebutkan hati manusia. Semacam kampanye gitulah guys. Dewa wilayah atas membuat sebuah gunung yang terbuat dari emas, sehingga manusia pun takjub dan menyembah dewa wilayah atas. Gak mau kalah dong, dewa wilayah bawah pun iri. Dan gak mau kalah, ia pun membuat gunung juga yang lebih tinggi. Tapi karena bahan yang tersisa tinggal batu-batuan sama tanah, jadi tidak sewah gunung dewa bagian atas, ia pun ditertawakan oleh manusia. Dewa bagian bawah pun sangat marah dan meremas bebatuan yang sedang ia pegang. Tapi ajaibnya, bebatuan itu berubah menjadi batu-batu mulia, kayak batu merah delima, syafir, dan permata. Akhirnya dewa bagian bawah ngelapisin gunungnya dengan batu mulia, dan manusia pun menyembah dia. Pertempuran pun semakin memanas nih antara sang dewa. Lama-lama kedua gunung meledak bersamaan dan mengeluarkan batu-batu indah yang kesebar ke seluruh wilayah. Lava pun mengalir ke laut dan membentuk sebuah pulau. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Terbentuknya Pulau Belitung. Pulau Belitung atau biasanya masyarakat setempat nyebutnya Belitong atau singkatan dari Bali kepotong. Nah, baru pada tahu kan? Gini, legenda yang diturunkan oleh masyarakat setempat itu menceritakan ada salah satu raja yang memiliki putri cantik banget, tapi dia mengidap penyakit kelamin. Sang raja pun bikin sayembara untuk menyembuhkan penyakit putrinya ini, tapi malah nggak ada yang bisa. Akhirnya putrinya ini diasingkan di hutan dan ditemani oleh seekor anjing doang. Singkat cerita, si putri malah hamil dan ketahuan oleh raja. Karena murka, si raja berdoa nih kepada dewa untuk menghancurkan tanah tempat putri tinggal. Hujan dan petir pun terjadi dan tanah pun mulai retak sampai terpisah dengan Pulau Bali. Tanah itu terombang-ambing sampai ke dekat Pulau Sumatera dan ditemui oleh para nelayan. Nah, akhirnya pulau ini pun dinamai Pulau Belitung. Terbentuknya Pulau Weh. Ada yang tahu nggak sih ini di mana? Nah, kalau yang satu ini aku juga baru dengar. Pulau Weh, ternyata Pulau Weh ini dulu tergabung sama Pulau Sumatera Ujung dan termasuk daerah istimewa Aceh. Dikarenakan terjadi gempa dan hujan yang turun berhari-hari nih, pulau ini pun patah dan membentuk sebuah pulau yang tandus dan gersang. Lalu, ada seorang putri yang cantik meminta Tuhan untuk disuburkan agar penduduknya bisa hidup di tanah itu. Ia pun membuang semua perhiasannya ke laut untuk sesajen lah. Nah, Tuhan mendengar doanya dan hujan pun turun dengan deras lagi. Karena hujan deras itulah terbentuk sebuah danau di Pulau Weh yang dinamakan Anak Laut. Sementara putri terjun ke laut dan menjadi Pulau Rupiah yang berdekatan dengan Pulau Weh. Dan perhiasan yang ia tebar pun menjadi terumbu karang yang sangat indah mengelilingi pulau. Wih, mari kita wisata ke Pulau Weh. Next. Terbentuknya Pulau Nusa Kambangan. Kalau yang satu ini aku taunya cuma ada penjara yang lumayan angker, gengs. Tapi ternyata pulau ini punya legenda yang menarik, guys. Gini, bermula dari ada raja yang disegani sama rakyatnya. Tapi kesaktiannya ini tersaingi sama petapa bernama Resi Kano. Nah, karena merasa tersaingi, raja yang bernama Prabu Aji ini berniat untuk menyingkirkan Resi Kano. Tapi sayangnya, Resi Kano sudah mendengar kabar burung tentang sang raja nih yang ingin menyingkirkannya. Dia pun kabur ke sebuah pulau dan bersemedi. Tetapi, ia tetap ketahuan dan terbunuh sama Raja Prabu Aji. Setelah membunuh Resi Kano, Prabu Aji dikejutkan sama suara gemuruh yang manggil-manggil namanya. Bersamaan dengan itu, jasad si Resi Kano pun tiba-tiba menghilang dan berganti dengan seekor naga. Prabu Aji pun melontarkan panahnya ke jantung sang naga dan mati. Tubuh sang naga berubah menjadi wanita cantik yang bernama Dewi Wasowati. Dia berterima kasih kepada Prabu Aji karena telah membebaskan dia. Sebagai gantinya, Dewi Wasowati memberi seuntai bunga Wijaya Kusuma yang
konon bisa bikin raja-raja yang berkuasa di Pulau Jawa turun. Pulau ini pun dinamakan Pulau Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Oke gengs, itulah 7 legenda terbentuknya pulau di Indonesia. 1 dari 3 tuh kalian pasti baru denger kan cerita itu kan? Ngakulah. Makanya terus kasih info sama information supaya infonya nggak terputus, jangan lupa mention. Oke, sampai ketemu lagi di next information. Kalau punya info, jangan lupa mention. Bye-bye.